Nama saya Roka, dan apa yang akan saya ceritakan ini bukan fiksi atau cerita untuk menakut-nakuti. Ini benar-benar terjadi pada keluarga kami. Mulai saat kami pindah ke rumah warisan kakek di desa Pasirwangi, sebuah desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota, tapi penuh dengan misteri yang tak pernah saya bayangkan sebelumnya. Waktu itu, keluarga kami memutuskan pindah ke sana karena rumah tua itu memang warisan dari kakek yang sudah lama tidak berpenghuni. Orang tua saya bilang, rumah itu besar dan terletak di pinggiran desa, di dekat sebuah pohon jati yang sudah ratusan tahun usianya. Kalau dilihat sekilas, pohon itu biasa saja. Tapi warga desa selalu memperingatkan kami untuk tidak mendekat atau mengusik pohon itu, bahkan hanya untuk bermain. Waktu saya tanya, mereka bilang pohon itu dilindungi oleh sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata biasa. Katanya, bau anyir yang menusuk dan bisikan-bisikan aneh yang muncul saat malam membuat orang desa takut dan menghindar. Bahkan, anak-anak kecil pun sudah diajari untuk tidak lewat di dekat pohon itu selepas matahari terbenam. Waktu pertama kali saya dan keluarga sampai di rumah itu, saya sendiri merasa ada sesuatu yang berbeda. Suasana di sana berat, seolah udara saja dipenuhi sesuatu yang tidak terlihat. Rumah tua itu berderit dan lantainya berdebu. Tapi pohon jati di belakang rumah yang paling menarik perhatian saya. Batangnya besar dan kulitnya kasar. Tapi yang paling aneh adalah bau busuk samar yang keluar dari sana, seperti bau tanah basah bercampur sesuatu yang membusuk. Saya ingat tetangga sebelah rumah, seorang nenek tua yang memperingatkan dengan suara gemetar, "Jangan pernah coba main dekat pohon itu, nak. Ada yang menjaga. Kalau kau ganggu, kau akan tahu rasanya." Saat itu, saya hanya menganggap itu cuma cerita orang tua yang ingin menjaga anak-anaknya. Tapi lama-kelamaan, saya mulai menyadari, itu bukan sekadar cerita biasa. Malam itu, malam pertama kami di rumah warisan kakek, saya merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Sekitar pukul 2 pagi, suara aneh tiba-tiba membangunkan saya. Suara gemeretak, kaca pecah, dan langkah berat yang bergema di dapur belakang rumah. Jantung saya langsung berdegup kencang, tapi rasa penasaran memaksa saya untuk bangun dan memeriksa. Saya berjalan pelan melewati lorong gelap, menuju dapur yang terletak di ujung rumah. Begitu sampai di sana, saya kaget. Jendela dapur yang seharusnya terkunci rapat, ternyata tidak terbuka, tetap terkunci dengan kunci tua yang berkarat. Tapi saya yakin sekali, suara itu berasal dari sana. Mata saya lalu tertuju ke halaman belakang, tepat di bawah pohon jati raksasa itu. Di sana berdiri sosok hitam pekat, bentuknya samar namun nyata. Yang paling membuat saya membeku adalah mata sosok itu merah menyala seperti bara api, menatap lurus ke arah saya dengan intensitas yang membuat seluruh tubuh saya gemetar. Saya tahu, saya harus mengambil langkah maju, tapi tubuh saya seperti terpaku. Perlahan saya melangkah mendekat. Dan sesaat setelah saya bergerak, sosok itu tiba-tiba meledak menjadi kabut hitam pekat yang menyebar dan memenuhi seluruh halaman belakang. Udara di sekitar saya langsung berubah. Suhu turun drastis, seolah-olah dingin beku merambat ke seluruh tulang. Napas saya terlihat jelas di udara, dan saya merasakan bulu kuduk saya berdiri. Kabut itu berputar-putar dan menggeram pelan, seperti ada sesuatu yang mengintai di dalamnya. Saya tahu, malam pertama ini bukan sekadar malam pertama kami di rumah itu. Ini baru permulaan dari sesuatu yang jauh lebih gelap dan menakutkan. Hari-hari berikutnya setelah malam itu, suasana rumah makin tidak karuan. Ibu mulai mengeluh piring-piring di dapur sering pecah sendiri, tanpa ada yang menyentuh. Saya pernah lihat sendiri, piring melayang sebentar sebelum jatuh dan berhamburan di lantai, memecahkan keheningan malam yang sudah mencekam. Pasti tikus atau kucing liar. Ayah saya dengan santai menimpali setiap kali ibu mengeluh. Tapi saya tahu, itu bukan penyebabnya. Lebih menakutkan lagi, di setiap sudut rumah, saya mulai mendengar bisikan suara lirih yang terus bergema. Tidak henti-henti. Suara itu seperti dari balik tembok, dari langit-langit, dari lantai, memenuhi setiap ruang dengan kalimat yang sama dan selalu berulang. Kembalikan. Kembalikan. Kalimat itu berputar-putar tanpa jeda, membuat saya seperti dihantui oleh sesuatu yang tidak bisa saya lihat. Suara itu semakin lama semakin jelas, seperti ada permintaan yang belum terselesaikan.
Saya pernah coba mengikuti arah suara itu di tengah malam, tapi tidak pernah menemukan siapa yang mengucapkannya. Saya merasa ada sesuatu yang mengawasi, sesuatu yang marah karena sesuatu yang hilang atau dicuri. Ayah masih tetap skeptis, tidak percaya hal-hal seperti itu. Tapi saya tahu, ada sesuatu yang jauh lebih gelap dan berbahaya sedang mengintai keluarga kami, sesuatu yang berkaitan erat dengan pohon jati di belakang rumah itu. Malam itu, aku terbangun karena suara tangisan perempuan yang menusuk hingga ke dalam tulang. Suara itu datang dari luar, dari arah belakang rumah tempat pohon jati raksasa berdiri kokoh. Tangisan itu bukan sekadar ratapan biasa, tapi penuh kepedihan dan rasa sakit yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Aku tak bisa. Cenggol time. Dengan senter di tangan, aku bergegas menyusuri halaman yang gelap. Suara tangisan itu makin jelas, semakin dekat ke pohon tua yang sudah lama membuatku merinding setiap melihatnya. Di bawah akar pohon, aku melihat sosok perempuan duduk bergaun putih lusuh yang kotor. Rambut panjangnya kusut dan menutupi seluruh wajahnya. Ia menggigil pelan sambil merintih lirih. Aura dingin dari tubuhnya membuat udara sekitar seakan membeku. Aku berusaha bicara, tapi suara tak keluar dari mulutku. Saat aku melangkah lebih dekat, sosok itu tiba-tiba berhenti menangis dan mengangkat kepala walau wajahnya tersembunyi oleh rambut. Aku merasa matanya menatap langsung ke arahku. Lalu, tanpa peringatan, sosok itu menghilang begitu saja, seperti diserap oleh kegelapan malam. Sebelum lenyap, aku mendengar tawa seram yang bergema panjang, menusuk ke dalam rumah sampai ke telinga. Tawa itu membuat bulu kudukku berdiri. Aku berlari masuk ke dalam rumah, tapi suara itu tetap terngiang, membuatku sadar bahwa malam ini, rumah dan pohon itu tidak pernah benar-benar sepi. Malam-malam di rumah itu berubah menjadi neraka bagi ibu. Ia mulai mengigau, wajahnya pucat pasi seperti orang yang sudah tidak lagi punya harapan. Dalam tidurnya, ia terus-menerus menyebut nama yang sama, dengan suara lirih dan penuh ketakutan. Mbah Lurah, Mbah Lurah. Awalnya kami tidak menghiraukan, menganggap itu cuma mimpi buruk biasa. Tapi kata-kata ibu makin jelas dan sering diulang, sampai akhirnya ia mulai bercerita ketika sadar. Dia bilang, ada sebuah keris, sebuah pusaka yang harus dikembalikan ke pohon jati itu. Katanya, kalau keris itu tidak dikembalikan, akan ada konsekuensi yang mengerikan. Kami semua kebingungan. Tidak ada satupun dari kami yang tahu siapa itu Mbah Lurah atau keris, apa yang dimaksud ibu. Tapi mimpi-mimpi buruk itu terus menghantui malam-malam kami. Suara bisikan kembalikan, kembalikan, yang dulu hanya saya dengar, sekarang ikut mengisi mimpi ibu, membuat tidur kami terpecah oleh jeritan dan teriakan tanpa suara. Saya mulai merasa, apa yang kami warisi bukan hanya rumah tua dan pohon jati yang angker, tapi juga sebuah hutang lama yang menuntut sesuatu yang belum selesai. Kegelisahan saya terus memuncak. Malam-malam yang penuh bisikan dan mimpi buruk tak bisa dibiarkan begitu saja. Saya memutuskan untuk mencari jawaban ke tetua desa, seorang pria tua yang dikenal sangat dihormati oleh warga. Ketika saya tanya tentang pohon jati raksasa di belakang rumah kami, wajahnya berubah serius. Ia menarik napas panjang dan mulai bercerita dengan suara pelan, seolah takut akan membangkitkan sesuatu yang tersembunyi. Pohon itu bukan pohon biasa, katanya. Itu adalah penjara jiwa seorang dukun jahat bernama Mbah Lurah. Dulu, dia menguasai desa ini dengan ilmu hitamnya yang mengerikan. Tetua itu melanjutkan bahwa Mbah Lurah pernah melakukan pengorbanan nyawa dan jiwa manusia di bawah akar pohon jati itu sebagai syarat agar kekuasaannya tetap kik. Jiwa-jiwa yang dikorbankan itu kemudian terperangkap dan terkunci di dalam akar pohon, menjadi bagian dari sihir yang mengikatnya. Arwah Mbah Lurah dan para korbannya terperangkap di sana, menunggu saat pembebasan. Siapapun yang mengusik akar pohon itu akan membebaskan mereka, dan itu artinya malapetaka bagi desa ini. Mendengar cerita itu, darah saya membeku. Semua suara bisikan, bayangan hitam, dan mimpi buruk mulai masuk akal. Semuanya berasal dari jiwa-jiwa yang terperangkap dan terkutuk.
sekarang saya tahu, kami bukan sekadar mewarisi rumah dan pohon tua. Kami mewarisi sebuah kutukan yang dalam, yang tidak bisa dihindari. Keesokan paginya, udara masih dingin dan tanah di belakang rumah masih basah oleh embun. Aku keluar untuk memeriksa halaman, mencoba mencari sesuatu yang bisa menjelaskan gangguan-gangguan aneh yang terus terjadi. Namun yang kulihat membuat jantungku hampir berhenti. Di tanah basah, tepat di belakang rumah, ada jejak kaki telanjang, tapi jejak itu bukan jejak manusia biasa. Jari-jari kaki yang tercetak terlalu panjang dan tampak berduri, meninggalkan bekas luka seperti goresan pada tanah yang lembek. Jejak itu terlihat seperti sengaja diikuti oleh makhluk tak kasat mata, berjalan perlahan dari arah pohon jati menuju pintu dapur. Aku merasakan hawa dingin menjalar dari kepala hingga ke ujung kaki. Seolah ada sesuatu yang mengintai, ingin masuk ke dalam rumah tapi tak mau terlihat. Aku berdiri terpaku, mencoba mengumpulkan keberanian. Jejak itu berakhir tepat di depan pintu dapur, tanpa tanda-tanda jejak kaki lain keluar dari sana. Aku bertanya-tanya apa yang ada di balik pintu itu. Apa makhluk dengan kaki berduri itu sedang menunggu kesempatan untuk masuk? Satu hal yang pasti, gangguan ini bukan kebetulan. Ada sesuatu yang sangat gelap dan berbahaya. Perlahan-lahan mulai merayap masuk ke dalam rumah kami. Malam itu, saat seluruh rumah mulai terlelap, aku duduk di dapur mencoba menenangkan pikiran yang sudah penuh kegelisahan. Tiba-tiba, dari sudut ruangan terdengar tawa kecil, tawa yang bukan milik anak-anak, melainkan sesuatu yang jauh lebih menyeramkan. Suara itu berasal dari dalam lemari dapur. Dengan perasaan berat, aku berjalan mendekat dan membuka pintunya perlahan. Tidak ada siapa-siapa di dalam lemari, namun sesuatu yang lebih aneh dan menakutkan terjadi. Mainan tua milik kakakku yang sudah lama rusak, tergeletak berantakan di dalam, mendadak bergerak sendiri dan mengeluarkan suara-suara yang menyeramkan, seperti bisikan tak berwujud yang memanggil dari kegelapan. Jantungku berdetak kencang. Napas mulai memburu. Aku merasakan kehadiran sesuatu yang mengawasi dari sudut gelap rumah. Sesuatu yang tak terlihat tapi jelas hadir. Malam itu, aku sadar satu hal. Rumah ini sudah bukan milik kami sepenuhnya. Ada makhluk lain yang menguasai setiap sudut yang mengintai. Dengan tawa mengerikan dan niat yang tak bisa kusebut dengan kata-kata biasa, putus asa, dengan gangguan yang tak kunjung reda, kami memutuskan untuk memanggil seorang ustadz terkenal di desa sebelah. Kami berharap doa dan ritualnya bisa membersihkan rumah dan mengusir semua roh jahat yang mengganggu. Namun, begitu ustadz itu melangkah ke halaman belakang, suasana berubah drastis. Tanpa peringatan, tubuhnya tiba-tiba terjatuh, terhuyung, lalu terkulai lemas di tanah. Dia muntah darah segar, matanya memandang kosong, seperti melihat sesuatu yang tak terlihat oleh kami. Kami panik, mencoba menolongnya, dan saat ia mulai sadar, suaranya lemah tapi penuh peringatan. Ini bukan sekadar roh jahat, katanya Denggen. Napas terengah. Arwah itu, dia ditanam dengan kutukan yang sangat gelap. Dia bukan makhluk biasa, dan siapapun yang mencoba mengusiknya akan mengalami penderitaan yang lebih buruk. Kata-katanya itu membuat bulu kuduk berdiri, seolah-olah kami bukan hanya menghadapi hantu, tapi sebuah entitas yang terkunci dalam kutukan kuno yang menunggu pembebasan. Dengan cara yang mengerikan, ustadz itu menolak untuk melanjutkan ritual dan memohon agar kami tidak mencoba membuka akar pohon jati itu. Namun, di dalam hati, aku tahu bahwa semua ini baru permulaan dari kengerian yang akan kami hadapi. Di suatu sore yang suram, aku menyusuri loteng rumah tua itu, berusaha mengalihkan pikiranku dari semua kejadian mengerikan yang terus membayangi. Tiba-tiba, di antara tumpukan barang-barang lama milik kakek, aku menemukan sebuah album foto usang. Saat membuka halaman terakhir, aku terdiam kaku. Di sana, terpajang sebuah foto hitam putih yang membuat darahku hampir membeku. Foto itu menampilkan kakek berdiri di samping sebuah pohon jati raksasa. Namun yang membuatku ngeri adalah sosok wanita berjubah hitam yang berdiri tepat di sampingnya. Wajahnya tersembunyi oleh bayangan jubah, tapi aura gelapnya begitu kuat sampai aku bisa merasakan hawa dingin dari gambarnya. Di balik foto itu tertulis dengan tinta pudar, "Jangan sentuh akar yang mengalirkan darah." Pesan itu seperti peringatan dari masa lalu.
sebuah larangan yang menggantung berat di atas kepala kami. Rasa ngeri dan penasaran bercampur jadi satu. Aku tahu ada rahasia kelam yang tersembunyi di balik pohon jati itu, rahasia yang mungkin bisa menjelaskan semua teror yang melanda kami. Namun, semakin aku mencoba menggali, semakin dalam aku terperangkap dalam pusaran kegelapan yang tak berujung. Aku masih ingat betul saat itu, malam yang dingin dan penuh kecemasan. Ketika aku membersihkan sudut dapur, mataku menangkap sesuatu yang aneh, sebuah lubang kecil di bawah papan lantai yang tampak baru-baru ini terbuka. Dengan hati-hati, aku merogoh dan menemukan sebuah benda keras yang berkarat. Saat kuangkat, aku terkejut. Sebuah keris tua, bilahnya berlumuran noda merah tua yang sulit kujelaskan. Bau anyir darah menusuk hidungku, membuat perutku mual. Begitu tanganku menyentuh gagangnya, tiba-tiba seluruh rumah terlelap dalam gelap. Kulit, lampu-lampu padam seketika, dan suhu di sekitarku turun drastis. Dingin, menusuk hingga ke tulang. Dari arah pohon jati, terdengar suara teriakan melengking yang bergema ke seluruh halaman. Suara itu bukan manusia, lebih seperti jeritan makhluk yang terperangkap dalam kesakitan abadi. Jantungku berdegup kencang, napas memburu, dan aku merasa seolah seluruh rumah bergetar oleh energi hitam yang dilepaskan keris itu. Aku segera meletakkan keris itu kembali ke tempatnya, tapi rasa dingin dan bayangan hitam tetap menyelimuti setiap sudut rumah. Aku tahu, aku telah membangunkan sesuatu yang lebih gelap dari yang pernah kubayangkan. Malam itu, suasana rumah begitu sunyi. Namun hatiku bergejolak hebat saat ibu tiba-tiba memanggilku dengan suara gemetar. Dengan wajah pucat dan mata yang berkaca-kaca, ia mulai bercerita sebuah pengakuan yang menghancurkan semua harapan kami. Kakek, dia pernah terlibat dalam ritual gelap, katanya pelan, dengan makhluk yang menghuni pohon jati itu. Mereka menyebutnya penunggu pohon. Ibu mengungkapkan bahwa kakek mengorbankan jiwa-jiwa tak berdosa demi kekayaan dan kekuasaan yang tak terhingga. Keris tua itu adalah kunci dari kutukan yang terikat pada keluarga kami. Jika keris itu dibuka atau diganggu, maka kutukan itu akan terlepas, dan rumah ini, beserta siapapun yang tinggal di dalamnya, akan hancur oleh amarah yang tak terbayangkan. Rasa takut merambat ke seluruh tubuhku. Semua ini bukan sekadar cerita seram, melainkan kenyataan kelam yang harus kami hadapi. Kutukan yang mengikat pohon jati, keris, dan keluarga kami adalah sebuah rantai neraka yang tak mudah diputus. Malam itu terasa lebih dingin dari biasanya. Udara di dalam rumah seperti membeku, membuat setiap napas keluar membentuk kabut tipis. Tiba-tiba, jeritan mengerikan memecah keheningan, menggema di seluruh ruangan dan halaman belakang. Aku terbangun dengan jantung berdebar keras saat mendengar suara kaca pecah. Jendela kamar pecah berantakan. Serpihan kaca melayang ke lantai seperti hujan duri. Di balik pecahan kaca, aku melihat sosok perempuan menggantung di pohon jati. Wajahnya penuh kesakitan dan amarah. Lidahnya menjulur panjang, menjuler-juler seperti ular berbisa, dan matanya yang mengerikan menatap lurus ke arahku dengan tatapan kosong penuh kebencian. Sosok itu menggantung tak bergerak, namun aku merasa seolah nyawaku tersedot oleh tatapan itu. Tubuhku melemah, udara terasa sesak dan berat seperti terperangkap dalam jerat tak kasat mata. Aku terpaku di tempat, ketakutan yang membekap seluruh ragaku. Suara jeritan terus terngiang di kepala, seolah ingin merenggut hidupku. Malam itu, aku sadar bahwa kutukan pohon jati bukan sekadar cerita. Itu adalah mimpi buruk yang hidup dan bernapas di rumah kami. Setelah kejadian malam itu, aku nekat menemui sesepuh desa yang paling tua dan dihormati. Wajahnya penuh garis-garis waktu, matanya tajam menatap saat aku bertanya tentang pohon jati dan sosok perempuan itu. Dengan suara berat dan penuh kegetiran, ia mulai bercerita. Mbah Lurah bukan orang biasa. Ia dukun hitam yang pernah menguasai desa ini dengan ilmu gelap dan kutukan yang menakutkan. Penduduk desa yang sudah muak dan takut akhirnya memutuskan untuk menghukumnya mati. Ia menjelaskan bagaimana Mbah Lurah dibawa ke pohon jati, di mana akar pohon itu menjadi saksi bisu dari kematiannya yang tragis. Arwahnya tak pernah tenang. Ia membeku di dalam pohon itu
mengikat kutukan yang terus menggerogoti desa ini. Ia menunggu pembebasan atau korban baru untuk mengisi kekuatan jahatnya. Sesepuh itu menatapku dalam-dalam, memperingatkan agar aku dan keluargaku tidak bermain-main dengan masa lalu yang gelap itu. Tetaplah jauh dari akar pohon, karena sekali kau mengganggunya, kau bukan hanya melawan roh, tapi kutukan yang sudah berurat akar di sini selama berabad-abad. Aku pulang dengan perasaan berat dan takut. Cerita itu seperti bayangan gelap yang mengikuti langkahku di setiap sudut rumah. Setelah mendengar cerita sesepuh desa, kami memutuskan untuk memanggil seorang paranormal demi mencari jawaban yang lebih pasti. Dengan hati-hati, paranormal itu mulai menggali tanah di sekitar akar pohon jati yang besar dan menjalar itu. Bau anyir menyengat semakin kuat, menusuk hidung dan membuat perut mual. Tiba-tiba, cangkulnya mengenai sesuatu yang keras. Perlahan-lahan, tanah terangkat, memperlihatkan tulang belulang manusia yang sudah hancur, tersebar berserakan dalam kain. Kafan lusuh yang berlumuran darah kering. Aku menahan napas, tak berani bergerak. Paranormal itu menatap akar pohon dengan wajah pucat dan berkata dengan suara bergetar, "Ini bukan makam biasa. Ini adalah kuburan hitam, tempat jiwa-jiwa terkutuk yang dikorbankan dalam ritual kegelapan." Ia menarik napas dalam-dalam sebelum melanjutkan, "Jika akar ini dicabut, jika kuburan ini diganggu, semua neraka yang tersegel di sini akan terbuka. Kutukan itu akan lepas, dan kehancuran yang tak terbayangkan akan menimpa desa." Dan seketika, angin dingin berhembus kencang, membuat renting-renting pohon bergesekan dengan suara menyeramkan, seolah menolak gangguan kami. Kami terdiam, takut melangkah lebih jauh. Kuburan di bawah akar pohon jati itu bukan hanya saksi bisu masa lalu kelam, tapi juga penjaga neraka yang terperangkap. Keesokan harinya, setelah penggalian kuburan itu, suasana rumah kami berubah menjadi gelap dan penuh ketegangan. Ayah yang biasanya tegar, terlihat semakin murung dan sering menghabiskan waktu di dekat pohon jati, berdiri diam menatap akar-akar yang menghitam. Malam itu, ayah pergi keluar rumah. Katanya ingin melihat pohon itu sekali lagi, tapi pagi harinya ia tak pernah kembali. Kami panik, mencari kemana-mana. Polisi pun dipanggil untuk membantu pencarian. Mereka menyisir seluruh desa dan hutan sekitar, tapi tidak menemukan satu jejak pun dari ayah. Yang membuat kami semakin takut adalah sandal jepit ayah yang ditemukan, terpencar di bawah pohon, tepat di bawah sebuah tali yang tergantung dari cabang pohon jati. Bekas tali yang jelas menunjukkan sesuatu yang mengerikan pernah terjadi di sana. Keluarga kami hancur, ketakutan menyelimuti setiap sudut rumah. Suara bisikan, langkah kaki berat, dan bayangan hitam semakin sering muncul. Kami tahu satu hal, pohon itu bukan hanya penjaga kutukan, tapi juga pembawa kematian bagi siapa saja yang terlalu dekat dengannya. Setelah hilangnya ayah, kami memutuskan untuk menjual rumah itu. Kami butuh melarikan diri dari segala kegelapan dan kutukan yang mengikat keluarga kami di desa Pasirwangi. Namun, keanehan mulai terjadi pada setiap calon pembeli yang datang. Mereka mengaku mengalami mimpi buruk yang sama. Bayangan sosok perempuan berjubah putih dengan wajah tak jelas, berdiri di bawah pohon jati, menatap dengan mata kosong yang menusuk jiwa. Tangisannya yang pilu memenuhi mimpi, membuat mereka terbangun dengan tubuh basah oleh keringat dingin. Beberapa dari mereka mengalami kecelakaan aneh setelah survei rumah, terjatuh dari motor, bahkan hampir tertabrak mobil saat pulang. Langsung mundur tanpa alasan yang jelas, selain ketakutan yang tak terjelaskan. Suatu malam, tetangga melihat sosok perempuan berjubah putih itu berjalan mengelilingi rumah, berbisik dalam bahasa tak dimengerti, membuat bulu kuduk merinding. Keluarga kami mulai menyadari, rumah ini bukan sekadar bangunan. Rumah ini menolak pergi, seolah ada kekuatan yang mengikat kami, dan siapa saja yang mencoba memutuskan hubungan dengannya. Tak satu pun dari kami yang berani tinggal terlalu lama, tapi juga tak ada yang mampu melepaskan diri. Malam demi malam, mimpi Raka semakin menjadi-jadi. Ia bermimpi terperangkap dalam kegelapan batang pohon jati itu. Sebuah ruang sempit yang penuh dengan kulit kayu dan akar-akar berduri yang menjerat setiap bagian tubuhnya. Di dalam mimpi itu, Raka melihat wajah-wajah samar yang terperangkap di polek kayu. Mata mereka kosong dan penuh penderitaan. Suara rintihan mereka bergaung,
memohon dilepaskan. Tapi akar pohon terus mencengkeram jiwa mereka tanpa ampun. Setiap kali Raka terbangun, bajunya selalu basah oleh aroma tanah basah dan lumut yang menusuk hidung. Tubuhnya terasa lemah, seolah-olah energi dan nyawanya tersedot oleh pohon itu, meninggalkannya dalam keadaan lemas dan hampir pingsan. Keluarga mulai khawatir karena Raka berubah menjadi sosok yang murung dan sering menatap pohon dengan pandangan seolah-olah jiwanya sudah mulai melekat pada pohon tersebut. Semua tanda itu jelas. Pohon itu bukan hanya penjara jiwa para korban, tapi juga perangkap bagi jiwa yang masih hidup. Setelah berminggu-minggu didera mimpi buruk dan kejadian aneh, Raka akhirnya memutuskan untuk tidak tinggal diam lagi. Ia mencari bantuan seorang dukun tua yang dikenal memiliki keahlian khusus dalam hal-hal gaib. Dukun itu, Pak Surya, adalah pria kurus dengan wajah penuh keriput dan mata yang tajam, seperti mampu melihat sesuatu yang tak kasat mata. Persiapan ritual itu memakan waktu berhari-hari. Pak Surya membawa berbagai perlengkapan, dupa hitam, air kembang, dan mantra-mantra yang membuat udara di sekitarnya terasa berat dan dingin. Ia juga membawa sebuah keris tua yang katanya adalah kunci dari kutukan yang terikat pada pohon jati. Malam ritual, kami berkumpul di halaman belakang rumah, tepat di bawah pohon jati raksasa yang sudah seperti menara gelap mengawasi kami. Api unggun kecil menyala, dan asap dupa membumbung ke udara, membentuk lingkaran kabut yang mencekam. Pak Surya mulai melantunkan mantra dengan suara berat dan bergema, menandai dimulainya ritual yang sudah lama ditunggu. Raka duduk di tengah lingkaran, mencoba menenangkan diri. Udara semakin dingin, angin malam berhembus kencang, seolah-olah pohon itu sedang mengamuk, menentang upaya kami memutuskan ikatan. Suara gemerisik daun dan akar yang bergesekan terdengar seperti bisikan ratusan arwah yang tak bisa tenang. Saat ritual mencapai puncaknya, Pak Surya meraih keris berdarah itu dan meletakkannya perlahan di akar pohon. Tiba-tiba, api di unggun membesar dengan liar, dan suara jeritan yang menusuk telinga menggema dari dalam batang pohon. Tubuh Pak Surya mulai bergetar hebat, dan dalam sekejap, kulitnya seperti terbakar tanpa api yang terlihat. Cengkoknya yang memegang keris berubah menjadi arang, dan api membakar dirinya hidup-hidup di hadapan kami. Raka yang menyaksikan kejadian itu tak kuat menahan takut dan kesedihan yang amat sangat. Tubuhnya limbung, dan dalam hitungan detik ia pingsan, jatuh tersungkur di tanah yang lembab. Dalam kegelapan mimpinya, Raka bertemu dengan sosok Mbah Lurah yang menakutkan. Wujudnya gelap, mata merah menyala, dan senyum penuh kebencian terukir. Mbah Lurah berbisik dengan suara dingin dan menghancurkan. Kamu penerus kutukan ini. Jangan lari, jangan mencoba melepaskan diri. Pohon dan aku, kita terikat. Kini, nasibmu adalah menjadi penjaga, seperti aku dulu. Raka dengan napas terenggingga, tubuh penuh keringat dingin, dan rasa takut yang menancap begitu dalam ke dalam jiwanya. Sejak malam itu, ia tahu bahwa kutukan itu tidak akan pernah pergi, dan dirinya sudah menjadi bagian dari kegelapan yang mengintai di balik pohon jati. Setelah tragedi malam ritual yang gagal itu, suasana di rumah warisan kakek di desa Pasirwangi berubah menjadi sunyi dan penuh kehampaan. Ibu dan kakak Raka, yang selama ini menjadi penopang utama dalam menghadapi teror gaib, tak tahan dengan ketakutan yang terus-menerus membelenggu mereka. Mereka memilih pergi, meninggalkan rumah dan segala kenangan kelam yang melekat pada pohon jati raksasa itu. Raka sendirian di antara bayang-bayang yang makin pekat, merasakan sesuatu yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ada beban berat yang kini menghimpit dadanya. Sebuah beban yang tak hanya tentang kehilangan keluarga, tapi juga sebuah takdir yang seakan menjeratnya dalam belenggu hitam yang tiada ujung hari demi hari. Ia mencoba menerima kenyataan pahit ini. Ia mulai memahami bahwa pohon jati itu bukanlah sekadar pohon tua biasa. Ia bukan hanya sekadar tanaman yang berakar di tanah desa, menampung dedaunan dan ranting seperti pohon-pohon lainnya. Pohon itu adalah penjara jiwa, sebuah wadah gelap yang menyimpan kutukan dan roh-roh yang terperangkap selama puluhan, mungkin ratusan tahun. Raka bisa merasakan denyut nadi pohon itu bergetar di bawah kakinya saat ia berjalan di halaman belakang. Bau anyir yang menusuk hidung itu selalu ada, mengiringi setiap langkahnya. Malam-malamnya dipenuhi dengan bisikan yang tak kunjung henti, suara-suara
yang bergaung di antara dahan dan akar pohon. Seolah-olah ada makhluk-makhluk tak kasat mata yang terus mengawasinya. Raka mulai menyadari dengan perasaan yang campur aduk antara takut dan putus asa bahwa dirinya kini adalah penjaga dari penjara jiwa itu. Ia bukan lagi manusia biasa. Dirinya sudah terikat dengan kutukan yang diwariskan Mbah Lurah. Jiwa dan raganya terperangkap dalam siklus yang tak berujung, menunggu hari-hari yang tak kunjung cerah. Setiap kali Raka mencoba melangkah pergi meninggalkan rumah Siala Eda Tale, tak terlihat yang menahannya. Ia merasa ada kekuatan besar yang menariknya kembali, menuntut agar ia tetap berada di tempat itu, menjadi saksi dan sekaligus tahanan dari kutukan yang mengikat pohon jati tersebut. Kadang, ia duduk berjam-jam di bawah pohon itu, memandangi akar-akarnya yang berliku, seolah menatap ke dalam jurang hitam yang tak bertepi. Dalam keheningan malam, suara-suara itu datang kembali, bisikan halus yang mengingatkannya akan pesan terakhir Mbah Lurah. Kamu penerus kutukan ini. Namun, bukan hanya itu yang membuat malam-malam Raka menjadi neraka yang hidup. Sosok perempuan berjubah putih muncul kembali, menari-nari di antara dahan pohon, dengan tatapan mata yang kosong namun menusuk jiwa. Kadang pula, bayangan hitam yang pernah dilihatnya malam pertama muncul kembali dan mengelilingi halaman rumah seperti kabut pekat yang sulit diusir. Raka tahu nasibnya bukanlah untuk bebas, melainkan untuk menjaga agar kutukan itu tidak meluas ke dunia luar. Rumah itu, pohon itu, dan dirinya, semuanya terikat dalam sebuah penjara jiwa yang abadi, tanpa jalan keluar. Dan di tengah keheningan yang mencekam itu, Raka duduk termenung, merasakan dinginnya malam yang menyelimuti tubuh dan jiwanya. Merasakan bahwa dirinya bukan lagi sekadar manusia, melainkan bagian dari kegelapan yang mengikat desa Pasirwangi. Sebuah kutukan yang tak akan pernah berakhir. Terima kasih sudah mendengarkan. Kisah ini bukan sekadar cerita hantu biasa, ini adalah pengingat bahwa ada rahasia gelap yang tersembunyi di balik setiap pohon tua, setiap rumah warisan, dan setiap warisan keluarga yang tak pernah kita duga. Raka kini terperangkap dalam penjara jiwa yang abadi, mengajarkan kita bahwa ada kutukan yang tak bisa dihindari, hanya bisa diterima. Ingatlah untuk selalu menghormati dan waspada terhadap hal-hal yang tak terlihat di sekitar kita. Jangan pernah mengusik hal-hal yang sudah diberi peringatan, apalagi yang berbau mistis dan gelap. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk menjaga hati dan pikiran agar tetap kuat, karena terkadang ketakutan terbesar ada di dalam diri kita sendiri. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan klik tombol lonceng agar kamu tidak ketinggalan cerita seram lainnya yang akan membuat bulu kuduk berdiri. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Jangan sendirian ya. Kalau kamu takut,